Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, udah seminggu kayaknya nggak bikin konten karena lagi ada kesibukan pribadi. Oke, balik lagi ke analisa kebutuhan perangkat lunak. Kemarin kita udah membahas tentang software requirement, what, why, and who, bagian 1, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi itu ke bagian 2. Jadi, apa sih software requirement, kenapa, dan siapa? Baik, di awal kita sudah melihat di part 1 gitu ya, di bagian 1. Kalau teman-teman belum lihat silakan dicari videonya yang di bagian 1. Jadi ada 3 bagian sistem requirement. Yang pertama adalah business requirement, kemudian user requirement, baru kemudian functional requirement. Itu level ketiga adalah functional requirement. Nah, itu semua adalah kita namakan requirement engineering, artinya rekayasa kebutuhan. Jadi yang dimaksud dengan rekayasa ini bukan rekayasa yang seperti mengada-ngada gitu, tapi yang rekayasa yang sebenarnya karena yang dituntut di sini adalah hasil rekayasa kebutuhan yang nanti akan diimplementasikan dalam suatu perangkat lunak. Jadi tahap requirement ini sangat penting karena disinilah sebenarnya awal mula nanti produk perangkat lunak itu akan digunakan atau tidak, gitu ya. Nah, jadi kita punya di sini suatu bagan gitu ya. Di sini ada requirement engineering. Jadi kita akan membahas kumpulan dari proses requirement yang kemarin gitu ya. Nanti dibagi menjadi 2, ya ada requirement development dan requirement management. Kita akan bahas itu ya dua-duanya, requirement development dan requirement management. Nah, apa saja yang ada di requirement development? Jadi bagaimana cara membangun suatu requirement yang baik ya, agar semua requirement yang kita akan ambil itu pas, benar, dan nanti akan diimplementasikan ke perangkat lunak, gitu ya. Nah, di sini nanti ada proses yang namanya elicitation atau elicitasi, lalu analisis, specification, dan validation. Ini adalah bagian penting untuk melakukan requirement development. Jadi mulai dari elicitation, analisis, specification, dan validation. Saya rasa untuk dari kata-katanya aja ini kita udah tahu ya sebenarnya apa sih requirement development ini. Lalu yang sebelah kanannya ada requirement management. Jadi itu nanti bagaimana cara mengelola requirement yang nanti akan kita peroleh dari user. Oke, elicitasi atau elicitation itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh atau mendiscover requirement. Apa saja aktivitasnya? Jadi seperti yang teman-teman tahu secara umum gitu ya, yang namanya elicitation itu ada wawancara gitu ya, ada interview, ada kuesioner, workshop, dokumen analisis, membuat prototipe, dan lain sebagainya. Bahkan bisa rapat gitu ya, kita melakukan rapat dengan berbagai user, di mana di rapat itu nanti kita akan tanya kebutuhan-kebutuhan dari sisi sudut pandang user misalnya. Itu ada di fase requirement user ya. Nah, apa saja sih kita aksi yang menjadi kunci di sini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi produk gitu ya. Di mana produk itu nanti akan digunakan oleh user. Nah, jadi di situ kita juga harus mendapatkan atau memperoleh yang namanya kelas-kelas user, di mana kelas-kelas user itulah yang nanti akan menggunakan aplikasi yang akan dibangun nantinya. Ya, misalnya dalam satu organisasi kita tahu bahwa semuanya itu adalah karyawan gitu ya. Cuman terdiri dari beberapa departemen kan gitu ya. Ada departemen A, ada departemen B, ada departemen C, dan seterusnya. Nah, di mana departemen-departemen ini kan memiliki karyawan dengan job desk atau pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, di situ kita harus berhasil untuk mengidentifikasinya. Nah, mungkin karyawan yang ada di departemen A memiliki job desk yang berbeda dengan karyawan di departemen B. Ya. Kemudian manajer di departemen A mungkin juga berbeda job desk dengan manajer di departemen B. Ya, begitu seterusnya. Jadi kita harus mengidentifikasi
penggunaan produk berdasarkan user class-nya dan para stakeholder yang akan nanti mengelola atau menggunakan aplikasi yang dibuat nantinya. Lalu yang kedua, kita harus bisa mendapatkan pemahaman terhadap masing-masing tugas atau job desk dari user tadi gitu ya. Lalu tugas-tugas atau pekerjaan mereka tadi kita harus tahu tujuannya gitu ya. Tujuan terhadap apa? Bisa jadi kalau kita ngomongin business requirement, kita ngomongin tujuan terhadap tujuan bisnisnya gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan user gitu ya, apa yang dia kerjakan di situ dan apa tujuannya gitu ya. Nah, nanti bisa jadi akan berelasi dengan tujuan utama dari bisnis yang ada di organisasi itu. Kemudian kita harus mempelajari tentang lingkungan yang nantinya akan diimplementasikan dengan produk yang kita akan buat nanti. Ya, lalu kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Nah, dengan user-user yang tadi kita sudah definisikan, gitu ya. Jadi kebutuhan fungsionalnya apa dari aplikasinya nanti? Ini kalau kita ngomongin nanti kebutuhan fungsional. Nah, itu nanti kita harus turunkan dari kebutuhan user. Jadi pertama kita tanya dulu kebutuhannya apa, lalu kita bikin bayangan ke kebutuhan fungsionalnya, gitu ya. Dan seperti apa nanti ekspektasi mereka terhadap fungsi-fungsi yang nanti akan kita ciptakan perangkat lunaknya, gitu ya. Jadi kadang-kadang memang user itu banyak yang pokoknya bikin semuanya otomatis, tapi kan mungkin ada yang tidak semuanya itu bisa otomatis, gitu ya. Atau saya punya kendala nih, susah nginputin data, mungkin memang bukan kendala dari prosedur atau sistem secara keseluruhan, tapi kendala individu, artinya usernya yang nggak bisa bekerja misalnya. Jadi kalau udah seperti itu, mau ada perangkat lunaknya, mau tidak ada perangkat lunaknya, ya itu mah masalah user gitu ya, bukan masalah dari kebutuhan fungsional dari perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Nah, kita harus bisa mencari itu gitu ya, mencari berbagai macam kebutuhan-kebutuhan dari sisi user, lalu kita turunkan ke fungsional, dan kita akan lihat bagaimana ekspektasi mereka terhadap fungsional tadi yang nanti akan kita buat perangkat lunaknya. Oke, nah untuk requirement elicitation ini kita harus ngelihat dari dua pandang, dua pusat ya. Jadi sebagai nanti usage centric atau sebagai product centric. Artinya posisi requirement ini ada pada penggunaannya atau ada pada produknya. Kalau kita ngomong dari sisi usage centric atau penggunaannya gitu ya, maka kita harus mengeksplor bagaimana agar user itu tak bisa mengungkapkan ya kebutuhan-kebutuhan aplikasi nantinya, dan bagaimana tujuan-tujuan user itu akan terwujud apabila nanti fungsi itu kita berhasil wujudkan dalam bentuk aplikasi. Nah, ini agak susah nih. Jadi di sini kita harus memainkan suatu rekayasa kan tadi ya, memainkan sesuatu rekayasa di mana kita harus bisa menangkap ekspektasi dari user terhadap produk, ekspektasi penggunaan gitu ya, dari user terhadap produk yang nanti akan dibuat. Itu dari sudut pandang usage centric. Nah, kalau yang kedua dari sudut pandang product centric itu berarti fokus pada fitur apa yang mau dibuat hingga akhirnya aplikasi ini nanti akan bisa dipakai dan akan bersaing dengan para kompetitor misalnya. Biasanya kalau produk centric itu adalah aplikasi yang dibangun berbasis produk. Ya, misalnya ada e-commerce A, dia bikin produk, kemudian dia lihat ada e-commerce B dan C gitu ya, di mana e-commerce A, B, dan C ini adalah e-commerce yang besar gitu ya. Nah, dari e-commerce yang beredar itu dia akan lihat nih, yang mana saja fitur-fitur yang akan dibuat ya di aplikasinya nanti, di mana itu akan menjadi suatu fitur yang disukai oleh user, karena sudut pandangnya produk nih, yang disukai oleh user dan membuat user itu akan menggunakan
kembali produk yang mereka buat. Nah, itu ya produk centric gitu ya. Nah, jadi di sini gimana caranya kita harus mengerti tujuan bisnisnya dulu gitu ya. Nah, oke, misalnya nih ada e-commerce A dengan fitur COD, cash on delivery gitu ya. Nah, dia akan lihat nih dia membuat suatu fitur COD ini yang mungkin e-commerce B dan C itu tidak punya. Nah, dan dia akan melihat tuh bagaimana tren para customer-nya dia terhadap fitur cash on delivery ini, apakah tertarik ataukah tidak. Nanti dia akan promosi tuh tentang fitur COD, pembayaran langsung di tempat, aman, pasti sampai tujuan, barang pasti asli dan lain-lain. Nah, itu adalah fitur yang nanti akan membuat e-commerce itu akan menjadi unggulan gitu ya di mata customer-nya. Jadi ini dari sisi sudut pandang produk. Jadi ada sisi pandang pengguna dan produk. Ya, itu requirement. Jadi cara berpikirnya juga nanti akan sedikit berbeda gitu ya. Apakah lebih ke pengguna, apakah lebih ke produk nantinya. Nah, tadi ada 4 ya. Yang pertama kita lakukan elisitasi dulu, kemudian hasil elisitasi itu kita analisis gitu ya. Nah, kita harus analisis tuh dari apa wawancara misalnya kita dapatkan gitu ya. Nah, kita analisis terus kita lihat ya per poin dari hasil wawancara tadi sebenarnya user ini apa yang menjadi problem dan apa yang mereka inginkan gitu ya untuk mengatasi problem itu sehingga tercapailah goal atau tujuan yang mereka harapkan nantinya ya. Nah, nanti banyak nih yang harus dianalisa gitu ya dari dokumen-dokumen gitu ya, ketika kita udah dapat kita harus analisa terus solusi yang mereka harapkan. Jadi misalnya kalau ada yang mengirimkan pesan ke saya, tolong dong ada notifikasinya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, artinya ketika user bilang seperti itu, artinya bisa jadi permintaan user itu langsung mengarah ke fungsional gitu ya. Jadi mungkin user itu sudah mengerti sedikit banyak mengenai fungsional dari aplikasi yang nanti akan dibangun. Tapi ada juga yang masih pakai bahasa user gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar misalnya gini ya, bagaimana caranya kalau setiap pesan yang masuk itu saya bisa tahu gitu. Nah, itu bahasa user tuh biasanya. Tapi kalau user bilang gini, jadi itu user requirement biasanya. Tapi kalau sudah ke functional requirement biasanya kalau usernya ngerti ya, tolong dong nanti tiap message-nya nyampe ke saya diberi notifikasi. Nah, itu biasanya bahasa yang sudah mengarah ke functional requirement. Nah, jadi kita harus analisa tuh gitu ya. Yang mana yang masih user requirement, yang mana yang sudah bisa jadi functional requirement. Kita analisa dari business rule ya. Bagaimana prosedur-prosedur daripada pelaksanaan tugasnya mereka gitu ya. Kemudian bagaimana ekspektasi yang mereka harapkan dan informasi apapun kita harus bisa analisa di sini gitu ya. Kemudian kita harus bisa mendekomposisi dari high level requirement ke bawah yang lebih detail. Ya artinya nanti kalau kita ngomongin requirement development, nah ada permintaan yang tadi ya, yang misalnya saya pengen ini dong, pengen yang simpel aja gitu ya. Saya ingin apabila kalau user itu kalau ada pesan ke saya pengen ada yang ngasih tahu gitu. Nah, ngasih taunya itu kan gimana caranya? Oke, kita bilang ada notifikasi. Cuman kan harus detail notifikasinya dalam bentuk apa gitu ya. Notifikasi langsung di aplikasi, lewat email gitu ya, atau lewat suara, atau lewat SMS dan seterusnya. Jadi permintaan-permintaan high level requirement ya kita harus bisa turunkan. Nah, tapi itu kalau kita ngomongin dari user ke fungsional gitu ya. Jadi kan awalnya dari kalau kita lihat yang part 1 kemarin kan ada business requirement, ada fungsional, ada user, ada fungsional. Nah, itu sebenarnya dekomposisi tuh gitu ya. Jadi dari yang paling tinggi requirement levelnya yaitu business requirement ke functional requirement itu yang paling rendah bahasanya.
Karena functional requirement itu udah bahasanya bahasa sistem. Ya, insert, update, delete. Nah, create, read, update, delete itu sudah bahasa sistem gitu ya. Nah, kita harus bisa melakukan dekomposisi fungsi-fungsi seperti itu. Sehingga apa? Artinya kalau pekerjaan di bawah selesai, berarti pekerjaan di atas juga ikut selesai gitu ya kalau kita benar melakukan dekomposisinya. Ya, kemudian mungkin ada informasi yang saling terkait. Nah, ya, deriving functional requirement from other requirement information. Nah, kalau ada fungsional yang terkait, kita bisa hubungkan dan kita bisa cari di mana keterkaitan itu. Karena kalau kita ngomongin suatu sistem bisa jadi antara suatu fungsi dengan fungsi yang lain itu saling terkait gitu ya. Baik dalam requirement ataupun dalam implementasi dan desain nantinya. Nah, kemudian kita harus melihat apa poin-poin atau apa atribut yang menjadi penting di situ gitu ya. Ya, misal tadi, kalau ada pesan message ke saya minta ada notification-nya dong. Nah, notifikasi itu berarti adalah suatu atribut yang harus kita highlight atau garis bawahi. Karena itu adalah poin pentingnya gitu ya dalam dalam requirement yang kita lakukan untuk tadi ya, untuk pengiriman pesan misalnya. Nah, kemudian kita bisa harus negosiasi gitu ya karena memang mungkin ada yang sulit karena kenapa harus negosiasi karena ya budget gitu ya, budget. Kalau budgetnya unlimited ya nggak usah nego, kerjain semua. Tapi kalau budgetnya terbatas, artinya kalau ada requirement yang dirasa diminta, kan kalau requirement itu misalnya tadi pokoknya ada notifikasi. Nah, notifikasi itu kan ada pilihan tadi ya, pakai SMS, pakai email atau langsung di aplikasi. Jadi bisa pilih. Kalau dia ingin pakai SMS, mungkin kita harus nyewa. Kalau mau pakai hosting, pakai API-nya SMS Gateway. Kalau mau bikin sendiri, kita harus beli server. Sedangkan kalau pakai email gratis, gitu ya. Sedangkan kalau pakai di aplikasinya langsung itu juga gratis, gitu ya. Nah, disitulah posisi negosiasinya, gitu ya. Nah, lalu kita bisa negosiasi hal yang lain, misalnya tentang prioritas ya, prioritas prioritas requirement tadi yang akan diwujudkan terlebih dahulu itu yang mana gitu ya. Kemudian kita lihat apakah ada gap antara requirement yang memang dibutuhkan atau yang tidak ya. Karena kita nanti ketika kita ngomongin requirement kita akan mendefinisikan ruang lingkup dulu, scope. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak. Karena itu tadi ya terkait budget. Nah, biasanya fokus utama kalau terkait budget itu adalah kita mengeksekusi dulu requirement yang memang terkait dengan apa kebutuhan mereka saat ini. Mungkin fitur-fitur tambahan digeser dulu gitu ya karena memang dananya nggak ada. Mungkin bisa dieksekusi di lain waktu. Ya, artinya di tahap analisis itu kalau ada 100 requirement jangan 100-nya dikerjain semua atau jangan 100-100-nya diiyain semua. Tapi dipilah-pilih dulu gitu ya, yang mana yang memang merupakan poin penting requirement yang memang harus diimplementasikan duluan, mana yang bisa nanti karena mungkin ada masalah budget dan waktu di dalamnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat suatu spesifikasi di sini. Spesifikasi ini biasanya requirement tadi kita sudah definisikan dengan baik dan sudah terbentuk strukturnya. Nah, gitu ya. Misalnya di sini adalah pengiriman pesan. Pengiriman pesan terkirim dengan notifikasi. Artinya sudah terorganisasi dengan baik. Kan kalau wawancara itu kan kadang-kadang hasilnya masih random gitu ya. Nah, hasil yang random tadi kan kita analisis, lalu kita bikin yang namanya specification ya, requirement specification di mana dia sudah runut. Nah, dokumennya biasanya bisa pakai SRS nantinya gitu ya. Jadi bisa kita tulis dengan baik ya. Written requirement and diagram suitable for comprehension, review, and use by their intended audience. Jadi kita bisa bikin SRS di sini dengan bahasa dan format yang struktur, di mana nanti akan bisa dipakai oleh setiap yang membutuhkan. Nah, setelah itu
biasanya ada aktivitas lagi nih gitu ya, yaitu validasi. Kenapa validasi? Agar setiap orang atau stakeholder yang ada, baik itu user, customer, atau developer itu sudah cocok gitu ya, atau artinya sudah ketok palu nih terhadap requirement yang nanti akan dibuat perangkat lunaknya, sehingga tidak ada miss lagi gitu ya. Ya nggak boleh ada miss gitu ya. Kalau ada miss, mungkin kita harus ubah kontraknya. Ya ada change requirement misalnya, ada perubahan requirement. Maka perubahan itu sejauh apa mungkin dia akan menjadi kontrak baru gitu ya. Ya seperti bangun rumah. Si tukangnya udah bangun tiang, terus tiangnya kita robohin sendiri. Ya udah minta bangun yang baru ya pekerjaan baru gitu ya. Karena pekerjaan tiang yang lama tadi memang sudah selesai. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi di sini dibutuhkan suatu proses validasi di mana kalau ini dilakukan maka developer nanti akan membuat sistem dengan tenang gitu ya. Tenang artinya tidak direcokin dengan hal-hal berbau-bau politik misalnya gitu ya. Ya kadang-kadang kalau kita tidak bagus melakukan requirement itu suka terpancing politik. Oh si user A di departemen X misalnya bilang seperti ini, nanti si user B di departemen yang sama bilang seperti itu. Yang mana nih yang harus dibuat gitu ya? Nanti buat menurut user A salah, ya. Terus buat menurut user B ya salah juga. Yang benar siapa gitu ya? Tahu-tahu manajernya marah-marah. Ini harusnya C yang diberi amanah. Kenapa kamu turutin user A atau user B? Harusnya kamu ngikutin apa yang spesifikasi yang diutarakan oleh user C misalnya. Karena apa? User C adalah kelas user di mana dia yang ditunjuk oleh manajer di departemen X itu untuk menangani suatu requirement misalnya gitu ya. Jadi tetap dibutuhkan validasi terhadap requirement yang sudah dibuat tadi. Jadi dalam bentuk SRS itu lebih mudah dibaca, mudah dipahami, dan kita bisa share itu ke setiap stakeholder yang memang nanti akan membutuhkan itu. Ini penting gitu ya. Validation saat requirement ini paling penting. Ya, karena ya kita harus memikirkan nasib tim kita saat dia membuat perangkat lunak. Dan nasib kita juga ya, jangan sampai kita terlibat dalam politik-politik di perusahaan orang lain gitu ya. Kalau kita adalah perusahaan third party, cukup kita berpolitik di perusahaan kita saja gitu ya. Atau kalau kita memang di departemen IT di suatu perusahaan, ya sudah, kita harus cari ya siapa kelas user tadi, artinya orang yang memang dipercaya untuk mengungkap suatu requirement yang memang harus kita implementasikan ke dalam perangkat lunak. Nah, itu tadi development ya. Nah, sekarang manajemen, requirement management. Nah, di sini kita harus atur nih manajemen requirement-nya itu ya, kita harus atur, kita harus jaga sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya gitu ya. Ya harus diatur gitu ya. Masa misalnya gini, jangan sampai nanti kita punya 2 sistem analis, tiba-tiba mereka membuat jadwal wawancara tanpa berkomunikasi, misalnya mereka individu satu-satu bikin, tiba-tiba mereka mewawancari user A misalnya. Ya, di hari yang berbeda. Ya, hari pertama misalnya sistem analis kita yang X mewawancari A. Lalu hari kedua itu si sistem analis Y mewawancari A juga. A pasti bingung lah. Kan kemarin sudah saya diwawancarai terhadap hal yang itu, kenapa sekarang diwawancarai lagi? Nah gitu ya. Jadi disitulah perlu yang namanya suatu proses manajemen dalam proses requirement. Nah gitu ya. Nah kita harus bisa mencari suatu kombinasi yang cocok gitu ya untuk memanajemen ini. Best practice-nya itu ya menurut poin yang ada di sini aja gitu ya. Pertama kita harus mendefinisikan baseline dari requirement kita. Jadi requirement kita itu minimal apa gitu ya. Minimal kita harus wawancara ke siapa. Nah, lalu minimal kita harus mendapatkan informasi tentang apa. Nah, gitu ya. Baseline-nya ya, batas bawahnya. Lalu kita harus bisa melihat bagaimana nanti dari sisi fungsional dan non fungsional. Sejauh mana nanti non fungsional akan mensupport fungsional. Ya. Terus bagaimana nanti
proses development-nya, bagaimana iterasinya nanti, apabila ada perbaikan seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat nanti kalau ada perubahan requirement ini apa impact-nya terhadap proses development atau terhadap project yang kita lakukan ini. Nah, lalu kita harus bisa membuat suatu plan gitu ya, agar proses development project, proses development aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita akan bernegosiasi, kita harus punya dasar komitmen yang penting. Misalnya batas negosiasi itu seperti apa sih gitu ya kalau kita akan berkomitmen. Jadi ada batas-batasnya. Jadi jangan sampai melalui batas. Ya sama seperti orang jual beli lah gitu ya. Misalnya barangnya harga 4.000. Ya ada yang beli saya tawarin 5.000. Ya setidaknya saya harus dapat 4.500 saja. Nanti nawarnya segimanapun juga ya minimal saya harus dapat 4.500 misalnya gitu. Jadi kita harus bisa negosiasi dengan komitmen. Ya artinya sistem analis pun ketika dia akan melakukan negosiasi terhadap fungsional itu, dia harus punya batas minimal nih yang bisa dilakukan oleh tim. Jadi jangan sampai dia bilang, oh iya Pak, bisa semua bisa dikerjain. Tahu-tahu nanti ada yang nggak bisa gitu ya. Tahu-tahu nanti ada yang tidak bisa implementasi misalnya. Nah, tahu-tahu nanti ketika didesain ternyata melebihi budget gitu ya. Atau memang nggak mungkin diciptain aplikasinya gitu ya. Nah, disitulah butuhnya komitmen negosiasi. Nah, kemudian kita harus bisa mendefinisikan relasi dan dependensi antara requirement yang kita udah buat. Jadi ada requirement yang saling terhubung dan ada yang saling terpisah, fungsi-fungsinya ya. Jadi jangan semuanya dicampur adukan. Kemudian kita harus bisa men-tracking individual requirement. Ya, kita harus tracking dari mana? Maksudnya individual requirement itu maksudnya dari sisi desainnya, nanti dari sisi source code-nya, lalu sampai ke tes. Artinya misalnya requirement A, berarti akan nyambung dengan desain yang X, akan nyambung dengan source code yang Y, dan akan nyambung dengan tes yang Z. Artinya kalau aplikasinya udah jadi nih ya, nah ini kita harus bisa lihat ini dites dengan tes yang mana, source code-nya yang mana, desain yang mana, lalu requirement yang mana. Karena memang kalau kita yang melihat apakah aplikasi itu berhasil diimplementasikan atau tidak, kita mundur. Jadi dari testing, kita mundur ke source code, kita mundur ke desain, kita mundur di requirement. Nah, apabila kita udah ketemu requirement-nya dan tercapai goal-nya, lalu kita ketemu goal itu dengan tujuan atau output dari aplikasi, maka itu requirement tadi udah selesai diimplementasikan gitu ya. Kemudian kalau ada requirement yang udah selesai, yang berubah dan lain-lain harus bisa kita tracking statusnya gitu ya. Misalnya requirement 1 nanti berubah jadi 1A misalnya. Nanti berubah lagi jadi 1B. Nanti yang mana yang berubah itu kita catat dalam suatu log sehingga nanti ketika akan diimplementasikan ke dalam perangkat lunak itu tidak salah ya dalam melakukan implementasinya nanti. Every project has requirement. Jadi setiap project pasti ada requirement. Baik itu project yang baru, fresh, atau yang kita lakukan proses backward gitu ya. Backward itu artinya redesign. Kita udah punya source code-nya, lalu kita tinggal re-implement, ya white label, ya apapun sebutannya, ya reverse engineering, dan lain-lain. Tapi tetap every project has requirement ini yang harus kita tanamkan dengan baik untuk membuat satu aplikasi yang baik pula. Oke, ketika requirement itu kita tidak lakukan dengan baik gitu ya, apa yang terjadi? Nah ini mahal yang pasti ya. Karena kalau ada kesalahan yang paling gampang, solusi paling gampang itu kan reset ya. Reset itu berarti kembali ke awal. Jadi kita lakukan kembali. Misalnya kita udah buang waktu 2 bulan untuk requirement. Maka kita lakukan kembali gitu ya. Artinya 2 bulan kemarin sia-sia. Nah, itu banyak cost-nya ya. Kalau dari referensi sih katanya membutuhkan cost 30-50%. Dari development cost. Jadi
Semua development itu sampai aplikasi jadi ya. Jadi nggak cuman fase requirement aja, desain, coding dan seterusnya. Nah, kalau itu ada kesalahan doang tuh, kalau ada kesalahan. Tapi kalau gagal gimana? Ya gagal 75 sampai 85%. Kalau salah sih bisa ngulang dikit. Artinya kalau saya punya 100, saya punya 10, salah di 8, saya ulangin lagi 8-nya, baru ke 9, baru ke 10 gitu ya. Itu kesalahan. Kalau ngulang berarti saya punya 10, 1 sampai 10 salah gitu ya. Sehingga saya harus ulang lagi dari 1 sampai 10, yaitu adalah kesalahan. Itu adalah kegagalan. Besar memang gitu ya. Nah, contoh ilustrasinya membangun jembatan. Nah, ketika membangun jembatan misalnya dari kayu nih. Ternyata yang diinginkan dari besi misalnya. Ya kayu sama besi kan beda material, beda struktur, beda kekuatan dan lain-lain. Gimana itu? Itu salah ya. Berarti itu kegagalan requirement. Bongkar kayunya, dirikan besinya, ya kan makan cost yang besar. Nah, kalau misalnya memang dari kayu nih, tapi ada kesalahan pondasi, artinya kita tinggal perbaiki pondasinya, ditambahin 3 balok kayu lagi misalnya. Nah, kita tambahin gitu ya misalnya. Jadi memang kesalahan dan kegagalan itu merupakan dua istilah yang berbeda gitu ya ketika requirement ini dilakukan. Nah, kalau misalnya kita melakukan requirement, usahakan komunikasi dengan user itu baik ya. Karena memang user itu adalah ujung tombak dari requirement. Jadi orang yang melakukan proses requirement atau kita sebut sistem analis, ini kekuatan utamanya bukan coding, tapi negosiasi, komunikasi, berbicara, dan lain-lain. Nah, kita tahu kan kalau kita ngomongin konsumen, seperti kalau istilah orang jualan, konsumen adalah raja gitu ya. Pokoknya saya tahu aplikasinya jadi, tapi dia habis itu ngilang. Gitu. Nah, kita harus kasih edukasi nih sama user. Nggak bisa, Pak. Bapak nggak bisa bilang, saya pokoknya minta aplikasi, lalu aplikasinya jadi dan Bapak menghilang. Nggak bisa. Tapi Bapak harus mendampingi. Gitu ya. Karena yang namanya bikin aplikasi ini bukan pihak saya aja sebagai developer yang diuntungkan, tapi pihak Bapak sebagai user juga yang mendapat keuntungan. Ya. Ya wajar kalau penjual dan pembeli itu kan dua-duanya dapat keuntungan gitu ya. Penjual menjual barangnya laku dapat keuntungan berupa uang, pembeli membeli barang berarti dia mendapatkan keuntungan kan dari barang itu. Jadi sering ya konsumen itu cuek karena menganggap saya udah bayar. Ya nggak bisa gitu. Jadi disitulah kita harus berkomunikasi dengan baik. Ya kadang konsumen tidak hanya cuek, kadang-kadang dia juga tidak bisa berani mengambil keputusan karena dari atasan juga mereka mendapatkan tekanan. Misalnya dia udah oke, itu benar harus diimplementasikan misalnya. Dia ragu gitu sebenarnya karena takut kalau dia salah mengambil keputusan dia kena marah. Biasalah gitu ya. Dia juga memikirkan nasibnya di perusahaan dia gitu ya. Jadi seperti itulah yang namanya user. Jadi memang keterlibatannya itu suka kurang. Jadi disitulah kita harus bisa untuk menyesuaikan diri sebagai sistem analis yang baik ya. Nah kadang-kadang kalau kita mau bikin perangkat lunak itu ya tidak sesuai rencana, terus banyak permintaan-permintaan yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya membuat perangkat lunak semuanya harus otomatis, padahal otomatis itu kan definisinya luas ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terus requirement-nya banyak, permintaannya banyak, tapi budgetnya dikit gitu ya. Kemudian banyak juga konsumen yang tidak paham teknologi, jadi seringkali permintaannya ya tadi yang aneh-aneh gitu ya. Terus bikin perangkat lunak yang kompleks, tapi waktunya harus cepat. Itu juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya yang kadang kita harus bisa jaga emosi gitu ya. Kalau udah ketemu dengan user-user dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi seperti ya gitulah pokoknya nanti kalau teman-teman memang sering atau sudah pernah melakukan suatu requirement pasti ngerti ya perasaan-perasaan requirement itu seperti apa. Nah, dalam mendefinisikan requirement jangan lupa bahasa-bahasa yang disampaikan oleh user itu harus kita pilih. Jadi jangan sampai user A jam 1 tadi ngomong X,
Nanti yang jam kedua dia ngomong Y, jam ketiga dia ngomong Z. Artinya permintaan itu harus fix dan memiliki makna yang cuma satu. Jangan sampai ambigu, karena kalau udah ambigu, artinya nanti ada kita selaku developer nih, sistem analis dan tim, kita akan mengartikan permintaan mereka tuh dengan cara yang berbeda dengan ekspektasi mereka, gitu ya. Mereka bilang A, kita nangkapnya A1, kita implementasikan A1, padahal permintaan mereka itu A, gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, tadi kita udah lihat yang namanya validasi ya. Nah, di validasi itulah kita lakukan untuk menghindari requirement yang ambigu ini. Nah, ada istilah di requirement yaitu gold plating. Jangan gitu ya, gold plating ini artinya developer menambahkan fungsionalitas yang tidak sesuai kebutuhan karena mereka merasa konsumen akan menyukainya. Jangan gitu ya. Artinya jangan membuat sesuatu yang kalian pikir atau kita pikir sebagai developer, pasti suka nih konsumen, padahal mungkin enggak. Jadi jangan melakukan gold plating gitu. Jangan kayak memberi emas padahal bukan gitu ya. Ya, mungkin kalau misalnya untuk meningkatkan apa ya, ya kayak apa servis gitu ya. Mungkin konsumen bisa, oh iya juga ya. Nah itu iya juga ya itu jangan ditangkap di akhir, tapi ditangkapnya di awal gitu ya. Artinya fungsional itu didefinisikan dulu. Kita udah melakukan requirement, kita munculkan fungsionalitas ini. Kalau kata mereka, oh iya ya benar juga ini diimplementasikan, baru kita implementasiin. Tapi jangan sampai fungsional itu ada 10 yang didiskusikan, tahu-tahu jadi 11. Satu itu keluar dari developer, jangan gitu ya. Jadi jangan memberikan servis yang seperti itu. Ya, jangan lupa karena setiap yang kita buat itu memerlukan uang dan waktu. Kalau konsumen suka, oke. Tapi kebanyakan sih banyak user atau konsumen nggak peduli dengan fitur yang kita kasih gitu ya. Kira-kira seperti itu gold plating. Baik, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.